ada kaitannya dengan penipuan digital. Bentuknya memang SMS, tapi di dalam SMS-nya itu ada. Oke Mas Ari, top 3 hoax of the week pilihan kita beragam sekali kali ini. Dan apa yang menarik dan beda nih dari ketiga hoax pilihan ini? Kalau mana yang menarik, Fidel, tiga-tiganya menarik karena mewakili kategori masing-masing ya. Ada yang kesehatan, terus ada yang pelintiran menggunakan aspek SARA ya, dan nyatut media, dan terakhir berkaitan dengan SMS soal kena tilang yang di dalamnya itu ada tautan atau link ke situs tertentu. Kita bahas satu-satu aja deh ya. Mulai kita ngobrolin ke peringkat 3 dulu. Tadi saya sempat singgung ya, ini mau atraksi apa mau nyembuhin sakit gigi sih gitu. Karena biasanya bukan menelan sih, mengulum ya, karena nggak ditelan juga. Mengulum minyak tanah dan bensin itu biasanya dilakukan kalau sambil magang obor, habis itu disembur, mau atraksi gitu ya. Nah ini sudah diklarifikasi ya tadi pertama bahwa sebetulnya ini tidak disarankan karena tidak ada metode, tidak ada bukti ilmiah gitu ya, bahwa ya kalau mau aman ya jangan suka nyari diri sendiri, rekan-rekan sendiri, tapi ujung-ujungnya tercelaka gitu. Apalagi ini berkaitan dengan kesehatan, kalau sembarangan risikonya bisa, taruhannya bisa nyawa ya. Nah ini selain bahwa tidak ada bukti ilmiah, ada ahli yang menjelaskan ya. Ini Dr. Nurul Fajriah Afiatunisa, dia itu diwawancara oleh Tirto ya. Dia menjelaskan bahwa bensin itu tidak bisa digunakan untuk mengobati sakit gigi gitu, karena sifatnya keras ya, itu zat keras yang kalau maunya itu sembuh justru efeknya sebaliknya, justru dapat menyebabkan luka pada area mukosa mulut. Apa itu mukosa? Mukosa itu adalah jaringan membran atau selaput lendir ya. Artinya dia itu sensitif, yang kalau dikasih sesuatu yang sifatnya keras seperti minyak tanah atau bensin ya bisa terpengaruh Fidel, karena memang sensitif ya gitu. Jadi alih-alih sembuh jadinya malah sakitnya nambah gitu. Makanya jangan suka nyari ide aneh-aneh menggunakan metode yang secara ilmiah itu belum terbukti. Ya harus berkonsultasi dengan dokter karena mereka yang paling paham, mereka yang paling tahu. Oke, kita lanjut ke yang kedua, soal nyatut ya istilahnya, antara dicatut lalu disitu tampilkan seolah-olah judul beritanya itu warga Arab Saudi sebut .2 Islam Indonesia mudah dibodohi oleh Habib-Habib yang tidak jelas asal usulnya. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang cukup sensitif berkaitan dengan SARA ya gitu. Tapi secara general di luar tema yang ditunggangi ya, karena hati-hati dengan hal yang sifatnya SARA, orang itu akan mudah terprovokasi dan alih-alih yang harusnya itu lebih memperhatikan ke hal yang dia terima, tapi karena emosi ya jadinya fokusnya teralihkan karena sudah dikuasai oleh emosinya gitu. Ini sesuatu yang terjadi hampir tiap hari atau bahkan sehari lebih dari satu ya, karena makin kesini itu makin banyak media yang dicatut menggunakan teknik-teknik tertentu, contohnya teknik inspection yang itu cukup gampang ya, nggak usah saya kasih tahu karena takutnya dibilang ngajarin, tapi toh sudah cukup banyak juga masyarakat yang udah tahu cara melakukan. Makanya hati-hati, yang sekilas pun orang akan tahu kalau mereka itu tidak malas membaca, karena format media yang dicatat itu tidak seperti itu, media yang benar gitu ya. Oke, dari ketiga hoax yang sudah kita bahas tadi, ada yang mau disoroti lebih detail nggak nih Mas? Atau mungkin ada pesan untuk netizen terkait hoax yang lagi banyak beredar? Yang mau saya soroti video yang peringkat ke-1 ya, berkaitan dengan klaimnya itu bilang SMS konfirmasi hilang korlantas. Nah ini cukup berbahaya karena tadi video sudah menyebutkan di depannya bahwa ini ada kaitannya dengan penipuan digital. Bentuknya memang SMS, tapi di dalam SMS-nya itu ada tautan atau link yang kemungkinan besar standarnya itu adalah digunakan untuk mengumpulkan data pribadi dan untuk disalahgunakan gitu ya. Ya karena memang ini bukan rilis resmi dari Polri Korlantas ya gitu. Nah yang kedua adalah bahwa ini cukup ngeri karena dia ada di sini ada social engineering, rekayasa sosial, bahwa kita kan udah beberapa kali ngobrol ngasih tahu hoax itu ngikuti tren gitu. Nah ini yang susah, ada yang namanya tadi sekali lagi social engineering ya, rekayasa sosial, di mana memang di kehidupan nyata di beberapa kota, kalau malahan mungkin di seluruh kota di Indonesia ya, itu belum lama ini beredar informasi mengenai periode operasi zebra atau operasi yang berkaitan dengan memeriksa ketertiban kendaraan bermotor ya. Nah karena itu sedang trending, lalu dimanfaatkan, disebar-sebarkan lagi yang sebetulnya sebelum disebarkan pun sudah diklarifikasi, tapi ya itu akan muncul lagi dan lagi sesuai dengan trending yang sedang berlaku biar lebih manjur gitu ya. Apalagi kalau yang sifatnya ada
penipuan digital di mana masih cukup banyak orang yang asal main klik video. Hati-hati, jangan suka asal main klik karena ya semakin kesini semakin banyak taktik yang digunakan untuk menipu yang biasanya urusannya nggak jauh-jauh dari mengambil alih akun-akun digital kita. Kalau yang diambil alih surel atau email ya akan mempersulit kita untuk saling kirim terima email. Nah, yang lebih ngeri lagi adalah yang dia itu secara fisik memang ada ancamannya gitu ya. Tuh, jadi istilahnya setelah orang yang nggak tahu itu nge-tap atau ngeklik tautan atau link yang ada di SMS lalu kaget gitu loh, kok akun saya nggak bisa login lagi, apa saldo di rekening bank saya juga dikuras gitu. Jadi hati-hati saya lagi, karena dilihat dari tautan atau linknya adalah sebetulnya ini tipu-tipu ya. Hati-hati, jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.